Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Ismail, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirjo, Kabupaten Mojokerto, sangat mengapresiasi kegiatan penyuluh agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirjo yang akan berbagi kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada tentang bagaimana tata cara merawat jenazah yang sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama. Hal ini merupakan langkah inovatif penyuluh agama Islam Kecamatan Jatirjo di dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, terlebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, yang mana kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Karena merawat jenazah merupakan bagian dari apa yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Dan kita sebagai umat Islam, merawat jenazah merupakan bagian dari hukum Islam yang harus kita pelajari dan kita kuasai. Mudah-mudahan dengan kita tayangkan video ini bisa menambah wawasan dan membantu kepada saudara-saudara kita semua dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandikan mayit, maka hendaknya mayit ditaruh di tempat yang agak tinggi, kira-kira percikan air tidak sampai nyiprat atau kembali ke tubuh mayit. Ini untuk menjaga kesucian dan kemustakmalan air. Kemudian kalau kita butuh bantuan orang, ya cukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, tergantung kondisional apakah butuh 1 orang, 2 orang atau 3 orang. Ini untuk mengkondisikan tubuh mayit ketika memandikan agar mudah untuk dirubah posisi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Sebenarnya dalam memandikan mayit yang wajib adalah mengalirkan air pada seluruh permukaan tubuh mayit, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan sekaligus jangan lupa bagian kemaluan mayit ini biasanya terlupakan. Bagian anus mayit ini juga apa yang terlihat ketika dia sedang jongkok menunaikan hajat, ini juga harus dibasuh. Pada kesempatan ini saya mempraktekkan yang lazim digunakan di desa-desa atau di masyarakat, yaitu memandikan dengan 3 kali basuhan. Sebenarnya dalam memandikan itu cukup 1 kali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Di dalam praktek ini kita ambil yang lazim digunakan, yaitu 3 kali. Yang pertama, untuk basuhan pertama ini kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh mayit. Jadi barangkali ada kotoran-kotoran, entah itu najis atau ada kotoran-kotoran mungkin meninggal di sawah, ada bekas lumpur, ini dibersihkan dulu. Kemudian kita bisa menggunakan sabun atau sampo. Untuk kepala ini kita menggunakan sampo, dan hendaknya hati-hati, jangan terlalu kasar dalam memperlakukan mayit. Kita jelas bisa pakai selang atau bisa menggunakan gayung kalau memang tidak ada selang. Tapi yang lebih fleksibel, lebih enak, luwes, ini kita menggunakan selang, karena air terus mengalir ini sehingga kotoran yang ada ini bisa langsung terbilas. Nah, untuk kepala ini rambutnya kita bisa menggunakan sapu, ya ambil secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Kita ambil kira-kira saja, kemudian kita basuh, kita basahi. Kita menggunakan tangan kanan boleh, tangan kiri juga boleh, tapi yang terpenting diusahakan untuk menggunakan sarung tangan
sarung tangan seperti ini atau mungkin dari bahan yang lain boleh. Ini untuk mengantisipasi agar jangan sampai telapak tangan kita ini menyentuh ketika nanti mengusap atau membasuh auratnya mayit, karena diharapkan tangan kita menyentuh langsung pada auratnya mayit antara lutut dan pusat. Setelah kita kramasi, untuk bagian kepala, bagian wajah maksud saya, ini jangan langsung digelojokkan karena ditakutkan air nanti masuk ke lubangnya hidung mayit atau lubang yang lain. Kita menggunakan bantuan sapu tangan atau yang lain, kita basahi, kita usapkan sambil agak diperas dikit-dikit ini agar air membasahi. Nah, untuk leher ke bawah bisa menggunakan, kita alihkan terus sampai merata, kita kontrol barangkali ada bagian-bagian yang masih kotor dan kita bersihkan. Kemudian untuk bagian kuku, barangkali nanti masih ada kotoran kuku yang menempel, kita bersihkan dengan bisa menggunakan ini batangnya tangkai kelor, atau mungkin menggunakan cotton bud juga bisa, dipersilakan. Itu tergantung selera dan tersedianya bahan. Akhirnya seperti ini, kita bersihkan secara perlahan saja, tidak usah terlalu keras-keras. Semuanya sampai rata, sampai kita kontrol ternyata di bawah kuku sudah bersih semuanya. Habis itu kemudian yang bagian bawah, kuku bagian kaki juga sama. Fon ketinggalan. Sampai bersih semuanya. Tanpa guyung. Kemudian Fokus, serius. bagi orang yang meninggalnya masih barusan, ini biasanya metabolisme tubuh masih ada, sehingga kotoran yang di sini ini masih ada kemungkinan besar keluar. Agar jangan sampai nanti setelah rampung memandikan baru keluar, maka kita tekan secara perlahan perutnya dengan tujuan agar supaya kotoran yang ada di perut ini segera keluar. Caranya untuk memaksimalkan, yakni kita minta bantuan teman kita ini untuk mengangkat kaki yang sebelah kanan, sebelah kiri mayit, kakinya kiri sebelah kiri. Sebelah kiri. Angkat kiri. Nah, ditekuk. Nah, ditekuk. Terus Ini. Nah, ini untuk yang ketika kaki kiri dari mayit ini diangkat sambil ditekuk, ini yang perut atau lambung sebelah kanan dari mayit kita urut secara perlahan saja agar kotoran ini keluar lewat anus. Ini sambil, kalau memang terlihat keluar, sambil dikucur dengan jika sudah dirasa perkiraan sudah bersih, dan yang kaki kanan dari mayit kita angkat secara perlahan saja, diangkat sambil ditekuk, lantas lambung atau perut bagian kiri mayit ini kita urut agar juga sama kotoran bisa keluar sambil kita kucur Air. Kalau memang perlu diiringkan juga diiringkan, mungkin untuk mengontrol apakah bagian anus mayit ini sudah bersih, maka kita iringkan secara perlahan. Ini suka aku ini sambil memiringkan, diusahakan untuk jangan sampai aurat mayit ini terlihat. Kalau toh terlihat di luar kontrol tidak apa-apa, itu karena memang di luar kontrol. Tetapi kita wajib berusaha agar jangan sampai aurat mayit itu terlihat. Kita cawiji, kalau bahasa Jawa kita cekoi bagian tubuh mayit. Kita bisa nanti kita kasih itu kremanya. Oh, gitu sih bagian pantai kan. Sudah, pun bersih nggak betul memakai ketika memasukkan. Ini untuk ketika sudah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dirasa bersih, tidak ada kotoran, tidak ada najis, baru kita pada step kedua, yakni memandikan. Kita menggunakan saya ulang ya, baru ke step kedua yaitu membilas. Jadi bilas
seluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dibilas terus sampai bersih. Lalu setelah bersih, step ketiga kita menggunakan air yang bersih dicampur dengan sedikit kapur baru, sekira jangan terlalu banyak, sekira tidak merubah kemutlakan air ya, bisa satu ember ini biasa dikasih berapa lah kira-kira. Kemudian baru ketika kita membasuhkan inilah mandi, praktek mandi yang sesungguhnya. Kalau yang tadi itu hanya mukotimahnya mandi. Nah, ketika kita membasuhkan ini sambil niat nawaitul husla al mafrudo lihadil mayiti. Kalau memang laki-laki, kalau kebetulan jenazahnya atau mayit yang perempuan, nawaitul husla al mafrudo lihadil mayit. Andaikan kebalik, ya tidak apa-apa, tetap santai. Salah bahasa. Kita basuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya saja untuk pas kepala kita ekstra hati-hati jangan sampai air masuk ke hidung, atau mulut. Maka kita bisa menggunakan satu tangan lagi, satu ditempel ini sambil agak peras sedikit, Kalau memang perlu hidungnya ditutupi nggak apa-apa. Kalau khawatir ditutupi sebentar. Hidungnya ngoprok-ngoprok. Kapasnya langsung tak kapasnya. Diperas. Kemudian kepala kalau memang pakai selang ya ditutup sambil usap-usap sedikit agar supaya air merasuk ke seluruh sela-sela atau pori-pori dari rambut dan kulit kepala. Kemudian setelah itu untuk leher bisa langsung. Ini sebenarnya yang baik adalah dengan kita bagian kanan dari tubuh mayat ini, maka bisa diiringkan, bisa dulu, kemudian piring sini. Miring ngetan. Miring dewe ini lho, Cok. Bisa kita minta bantuan teman kita. Mosok mati temen iki. Direng no. CS Kita basuh setelah itu sampai sama punggung bagian kanan dari mayat sampai perat seluruh ujung kaki. Jadi cukup. Ketika sudah dirasa rata, maka ya cukup, dan tetap diusahakan jangan sampai aurat dari mayat tersisa. Setelah itu baru bagian tubuh mayat bagian kiri. Kita punggung bagian kiri sampai rata. Nah, bagian kubur ini juga sama. Ini tetap harus dibasuh. Ini biasanya yang kelewatan, kubur yang ketika dia itu menunaikan hajat atau buang air besar kelihatan. Ini kita bisa menggunakan sarung tangan untuk dicekoki bagian kubur ini. Setinja. Sudah selesai. Ini untuk praktek ya, kita menggunakan tiga kali basuhan. Cek di push pisau. Jenazah yang belum dihitan, maka di samping kita berkewajiban memandikan, kita juga harus mentayamumi sebagai ganti anggota yang ada di kucurnya mayat yang tidak bisa dibasuh karena belum dihitan. Jadi prakteknya adalah kita ambil bejana yang ada sebelumnya, kita ambil sama dengan tayamum orang yang masih hidup. Kita ambil, ketika mengangkat kita niat nawaitu tayammum antak di kurfatil mayit sampai wajah. Kita ratakan sebetulnya, jangan sampai permukaan wajah ada yang terlewatkan. Setelah selesai baru ambil lagi debu yang kedua. Kita tangan kanan kita gunakan untuk mengusap tangan kanan. Kita usahakan mulai dari ujung jari sampai siku ini rata semuanya, dan jangan lupa untuk sela-sela jari ini kita tasbih atau Jawanya ngapur rancang, ini biasanya terlewat. Untuk yang tangan kiri
juga digunakan untuk mengusap tangan kiri, mulai dari ujung jari sampai siku diusahakan sampai rata, dan juga sama kita tasbek ngapu rancang bahasa Jawanya. Ketika sudah selesai, maka dilanjutkan dengan proses memandikan.